Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yudea, Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injilnya hari ini memang panjang, karena selain kita bisa melihat peristiwa perjumpaan antara dua ibu yang mengalami mukjizat Tuhan, dua ibu yang kedua-duanya mengandung, yang sedang hamil, yang satu hamil muda, yang satu hamil tua, yang mau melahirkan. Dan kita bisa melihat ada peristiwa yang luar biasa. Ini yang bacaan yang sesi yang pertama. Sesi yang kedua adalah jawaban Bunda Maria yang mensyukuri atas rahmat Tuhan, yang sungguh memperhatikan keluhan umat manusia. Jadi ada semacam dua judul di dalam bacaan ini yang panjang ini. Nah, saudari-saudara dalam Tuhan, dalam peristiwa perjumpaan antara dua ibu yang sedang hamil yang mengalami mukjizat itu, kita bisa melihat bahwa percakapannya itu tidak hanya percakapan yang manusiawi antara dua ibu yang saling menghibur satu sama lain, enggak. Namun kita tahu bahwa mereka berangkat ke atas dasar dorongan Roh Kudus yang ada dalam diri Elisabet dan Ibu Maria juga, sehingga perjumpaannya bisa klop. Karena kita tahu Elisabet mengetahui kehamilan Bunda Maria mengetahui kehamilan Elisabet itu dari malaikat. Dan di situ kita bisa melihat bahwa malaikatlah yang seolah-olah mendorong, dan juga Elisabet akan mengandung karena dari malaikat Gabriel pula yang melalui Zakaria. Jadi kita bisa melihat bahwa yang menyatukan mereka adalah panggilan untuk menanggapi rencana Tuhan, dan mereka hanya bisa mengatakan ya kesanggupan mereka. Memang kesanggupan yang dikatakan oleh Elisabet tidak tampak dalam kitab suci, tapi yang ditampakkan melalui suami dari Elisabet. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana peristiwanya adalah digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri.
Lalu peristiwa yang kedua, yakni tanggapan Maria, Bunda Maria yang mensyukuri itu, kita bisa melihat bagian momen ini itu didoakan tiap hari oleh para Legio Maria pada saat mendoakan Tesera. Itu ada Magnificatnya ini, yakni sabda bahagia Maria. Dan juga untuk para biarawan, biarawati, dan para imam itu harus mendoakan setiap ibadat sore, yaitu Magnificat ini, Kidung Maria. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih, ini adalah semacam kidung yang diungkapkan oleh gereja pula, yang mensyukuri karena Tuhan memperhatikan mereka yang senantiasa memohon supaya Tuhan bertindak. Dan kita bisa melihat Tuhan memperhatikan dengan cara memberikan Sang Firman menjadi manusia yang dikandung oleh Bunda Maria. Dan ternyata didahului oleh anak dari Elizabeth yang nantinya membuka jalan bagi karya Sang Firman itu. Dan kita bisa melihat ungkapan syukur yang isinya Tuhan memperhatikan dan mengabulkan doa jemaat beriman. Ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga dengan perjumpaan dua ibu itu dan akhirnya ada tanggapan Bunda Maria itu memperlihatkan bahwa hal yang mustahil itu bisa dikerjakan oleh Allah. Maka kalau kita memohon kepada Tuhan harus mempunyai keteguhan bahwa Tuhan memang memperhatikan kita. Walaupun kadangkala secara manusiawi ini kok sulit sekali bisa terjadi, namun jika Tuhan memang berkehendak, itu akan terjadi. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara dalam Tuhan, maka kita harus bisa menanggapi sabda-sabda Tuhan ini dengan penuh kebanggaan. Oh, Tuhan itu senantiasa ada bersama kita, dan Tuhan itu tidak pernah sare karena selalu mendengarkan apa yang kita keluhkan. Maka mari sekarang kita mengungkapkan juga ungkapan syukur seperti Bunda Maria yang mengungkapkan syukur karena Tuhan itu melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita pula. Selamat merenungkan.